Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Dari sini kami akan membawakan materi terkait Dijkstra atau aplikasi rute terpendek. Nah, jadi di Dijkstra ini termasuk algoritma greedy. Tapi sebelum itu kami mohon izin dulu untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Vidiani, dengan rekan saya. Hai, saya Alicia. Saya Jirianik Malbar. Oke, jadi di sini kami akan membawakan konsep untuk PAE ini berbasis workshop tipis-tipis. Oke, jadi mungkin kita akan bertanya atau langsung saja kepada pemateri pertama kita, itu ada Aji, yang akan kenapa sih kita tuh harus membawakan materi ini? Ada masalah ke dalamnya atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, kita masuk ke slide pertama. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara kita menerapkan algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek antara titik awal dan titik tujuan pada graf berbobot. Lalu yang kedua, bagaimana merancang aplikasi yang dapat menerima input, simpul, sisi, dan bobot jarak serta mengolah menjadi sebuah graf. Dan yang ketiga, bagaimana menampilkan hasil perhitungan berupa jalur yang dilalui, jarak minimum, serta tabel proses iterasi algoritma Dijkstra. Lalu yang terakhir adalah bagaimana menganalisis kompleksitas algoritmanya dan menjelaskan keterbatasannya pada graf yang memiliki bobot negatif. Nah, untuk itu tuh dari rumusan tadi itu kan pastinya kita untuk nentuin atau membuat materi ini kan kita punya tujuan nih, Ji. Itu tujuannya apa sih? Mungkin bisa dikasih tahu. Oke, tujuan yang pertama itu bagaimana kita mengetahui cara kerja algoritma Dijkstra dalam menentukan jalur terpendek pada graf berbobot. Lalu yang kedua, mengimplementasikan algoritma Dijkstra ke dalam aplikasi pencarian rute terpendek menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu yang ketiga, menyajikan informasi jalur terpendek, jarak minimum, serta proses iterasi algoritma yang informatif pada pengguna. Lalu yang keempat adalah mengetahui kompleksitas algoritma Dijkstra dan memahami keterbatasannya dalam menangani graf berbobot negatif. Itu sih. Oh, itu kalau itu untuk tujuannya. Nah, terus kita akan beralih terkait penjelasan tipis-tipis algoritma Dijkstra. Ini bagaimana? Oke, algoritma Dijkstra sendiri itu dikembangkan oleh sesuai namanya, dikembangkan oleh Edgar W. Dijkstra sesuai namanya pada tahun 1956. Algoritma ini adalah algoritma yang mencari pencarian jalur pendek dari suatu simpul ke semua simpul lainnya pada graf berbobot non negatif. Yang dimana algoritma ini menggunakan pendekatan greedy. Algoritma ini bekerja dengan cara memberikan jarak 0 pada sumber dan tak hingga pada simpul lainnya. Lalu secara berulang memilih simpul dengan jarak sementara yang terkecil untuk diproses dan memperbarui jarak tetangganya atau yang disebut relaksasi. Proses ini juga berlanjut hingga semua simpul terproses atau kita sudah mencari tujuan yang ditemukan. Karena kemampuan algoritma ini banyak diterapkan pada sistem navigasi, jaringan komputer, pemetaan digital, dan berbagai macam hal lainnya. Oh, seperti itu. Dalam Dijkstra atau algoritma Dijkstra nih, adakah strategi yang digunakan pada umumnya atau bagaimana sih? Tolong itu mungkin bisa dijelaskan. Oke, apa saja sih yang digunakan strategi yang digunakan pada algoritma ini? Yaitu algoritma ini menggunakan pendekatan greedy, yang dimana pendekatan greedy ini adalah strategi algoritmiknya mengambil keputusan lokal terbaik pada setiap tahap tanpa meninjau ulang keputusan sebelumnya. Jadi dia ini tidak memikirkan jalan apa yang diambil lah, sehingga sederhana dan efisien secara komputasi. Algoritma Dijkstra ini juga diterapkan dengan memilih simpul yang memiliki jarak sementara terkecil dari titik sumber yang diproses terlebih dahulu. Pemilihan ini dilakukan secara berulang hingga semua simpul relevan dievaluasi atau tujuannya sudah ditemukan. Keunggulan pendekatan ini membuat algoritma Dijkstra mampu menemukan jalur terpendek secara optimal pada graf berbobot non negatif dengan waktu komputasi yang relatif cepat.
Oke, mungkin itu tadi kan penjelasan terkait teorinya. Lalu bagaimana sih kita biar bisa memahami algoritma Dijkstra ini dengan kita ngelihat aja kita sudah bisa, oh ternyata algoritma Dijkstra itu seperti ini. Nah, jadi dari kelompok kami itu sudah menyusun dari program untuk algoritma Dijkstra ini dengan kode sepanjang ini. Kalau tidak salah ini 700. Oh, kurang ternyata 685 aja. Seperti apa sih tampilan dengan codingan 685 itu? Oke, kita akan beralih pertama ke halaman dashboard. Seperti yang diminta, sebagaimana dosen pengampu mata kuliah algoritma ini, itu kami sudah mendesain sebuah aplikasi di mana logo yang sebelah kanannya itu paling atas pojok itu sudah diganti. Terus di sini juga sudah menggunakan tampilan. Nah, pada tampilan dashboard ada terkait penjelasan bagaimana menggunakan rute ini agar ketika pengguna awam atau orang-orang yang tidak tahu terkait algoritma Dijkstra ini bisa memahami seperti apa sih algoritma Dijkstra itu. Makanya tampilan awal dari dashboard kami buat tentang gambaran aplikasi, algoritma itu, strategi, skenario, hingga panduan. Nah, kalau di dalam visualisasi contoh yang terletak di sebelah kiri, itu ketika kita belum melakukan sebuah input maka dia kosong. Nah, sebelumnya kelompok kami itu sudah pernah melakukan input. Dan di sini kami menggunakan database, yaitu database SQL. Terus seperti apa sih ketika kita melakukan input? Oke. Nah, kalau di dalam lembar LKM, lembar kerja mahasiswa itu kami diharuskan untuk menginput 8 titik. Nah, tapi di sini apakah kita hanya bisa menginput 8 titik? Tidak, kita bisa menginput lebih daripada 8 titik. Nah, inputannya itu bisa diisi dari sini. Nanti diisi titiknya, terus nama lokasinya. Kita akan coba untuk menginput nama. Kita misalnya di sini itu ada titik 1, kita akan input titik 2, gedung LSIH. Gedung UBT ya. LS kayak mana? LCH. Iya. Iya. Kita simpan titiknya. Nah, ini dia menggunakan database SQL yang sudah pernah kami pelajari. Terus apakah dia sudah ada titiknya, kita periksa. Titik 2 mana? Oh, sudah ada ini gedung LSIH, tapi belum ada bobotnya. Jadi dia belum ada terhubung ke jalur mana dengan bobot berapa. Maka kita akan hitung nih. Misalnya kita mau dari mana yang dekat dia, kita akan lihat biar dia lebih rapi. Aduh. Dia harus digeser ke bawah. Nah, dia dekat masjid, jadi kita bisa dari masjid atau mau juga dari gedung LSIH bisa ke gedung LSIH dengan bobot 6, maka kita akan simpan jalurnya. Itu, maka di bawah akan muncul. Nah, lalu bagaimana ketika kita ingin memproses atau mengetahui dari yang sudah kita input tadi? Oke. Tapi sebelum itu bisa dilihat dari di sini kita sudah punya lokasi-lokasi yang kita input. Itu di kotak sebelah kiri itu ada kode dan nama lokasinya yang telah kita input, dan di kotak di sebelah kanan, sorry typo, itu ada input sisi atau jalur yang berbobot. Nah, di sini itu kita juga bisa lihat dari yang sudah kita untuk jalur-jalurnya yang tadi. Apakah ada jalur yang tidak bisa diinput? Ada. Tentunya selalu ada ketika dia berada di titik yang sama. Nah, maka titik asal dan titik tujuan itu tidak boleh sama. Kenapa? Karena algoritma Dijkstra ini mencari rute dari titik awal, titik tujuan. Kalau kita sudah berada di tempat yang sama, terus ngapain kita mau pergi ke tempat yang itu lagi? Kan kita tidak perlu menghitung itu. Jadi seperti itu. Itu sama dengan membuang waktu. Nah, lalu kita akan kita lupa. Oke. Kita akan masuk ke dalam proses Dijkstra. Nah, di dalam aplikasi ini kami sudah menyiapkan. Jadi ketika misalnya nanti orang bingung nih, bagaimana sih caranya? Nah, maka sudah beritahukan bagaimana cara membaca proses. Di sini kami menuliskan terkait mulai dari titik awal, dari jarak 0, titik lain dianggap tak hingga. Setiap iterasi memiliki simpul dengan jarak dan priority queue, memeriksa tetangganya lalu memperbarui jarak jika ditemukan jalur yang lebih pendek. Apa sih maksudnya? Oke, kita coba dulu deh. Kita akan mulai dari sebenarnya saya sudah melakukan sebuah input untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini itu ada, kita bisa lihat dia mulai dari,
Kita lihat di hasil analisis biar. Nah, jadi dia mulai dari masjid. Itu tujuannya ke perpustakaan. Nah, dari itu kita sudah punya 2 input tuh, dari masjid ke perpustakaan. Terus ketika dijalankan, ternyata dia dapat nih jarak minimumnya. Programnya berikan jarak minimumnya. Terus ada 4 simpul yang dikunjungi serta iterasi, atau 4 kali dia ada 4 jalur yang bisa melalui dari masjid tadi ya sampai ke gedung kampus seperti itu. Di sini kita bisa lihat tabel jarak sementara. Itu tabel jarak sementara ini adalah jarak-jarak yang tidak dipilih karena dia lebih jauh seperti itu. Karena algoritma Dijkstra ini kan tujuannya untuk mencari jalan terpendek. Nah, di sini kita bisa lihat dari iterasinya, simpel jarak hingga prosedurnya. Terus kita bisa lihat yang priority. Nah, itu di sinilah ada dari queue-nya untuk jalur-jalur tersebut hingga dapatlah jalur yang dipilih tadi. Dan simpul yang sudah dikunjungi atau titik-titik yang tadi dia sudah mencoba lewat titik situ dekat atau enggak. Jadi algoritma Dijkstra ini dari sini kita sudah tahu nih, ternyata algoritma Dijkstra dia mencoba semuanya hingga menemukan titik yang paling kecil. Lalu kita juga bisa lihat di sebelah kanan terkait iterasinya. Di sini dia ada 4 iterasi, bener. Tadi dia bilang ada 4 jumlah iterasi, mulai dari iterasi 1 di mana iterasi 1 dia dengan simpul yang dipilih tuh 1, jarak saat itu 0, terus dia precisional itu enggak ada, sampai simpul yang dikunjungi itu 1. Terus dia nyoba lagi iterasi kedua hingga iterasi keempat. Terus kita pergi ke hasil analisa. Kan tadi saya sudah coba input, terus ternyata hasil analisanya dia hukum ke perpustakaan, dari tujuan perpustakaan menuju hukum. Oh, typo ya? Oh ya, tadi typo. Ternyata dia menuju hukum tujuannya. Mulainya dari hukum, tujuannya perpustakaan bukan masjid. Coba kita lihat di sini tadi. Apakah saya salah sebut? Iya, ternyata saya salah sebut karena yang warna kuningnya ini dia itu hukum bukan perpustakaan. Minim literasi, bukan minim literasi tapi agak gugup ya di sini, kayak lumayan gugup ya, kayak wah ini nilai PS nih. Terus juga hawa-hawanya agak panas nih. Jadi ada gugup-gugupnya lah sedikit. Terus kita lihat kembali hasil analisanya tadi terkait hukum hingga ke perpustakaan. Kita punya di sini. Dia memberikan kita kode jalurnya juga. Total jarak minimumnya itu ada 7, simpul yang diproses itu ada 4. Lalu bagaimana hasil ringkasannya juga ada terkait penjelasannya. Nah, di situ dia sebutkan rute terpendek untuk hukum sampai ke perpustakaan itu adalah dengan total jarak 7. Jadi dia sudah ada jalurnya. Jadi dia tidak perlu lagi melewati masjid, gedung LSIH, gedung FKIP, terus dia ke gedung teknik, terus dia gedung kampus, laboratorium, hingga dia pergi ke perpustakaan. Tapi ada jalur yang hanya memiliki 7, bobotnya 7. Dengan jaraknya tuh ada 7 dan itu paling dekat menurut yang sudah dicek. Jadi algoritma Dijkstra ini kan mencari yang paling dekat. Nah, terus dia ada intervensi prosesnya. Tadi kan tabelnya terus juga diberikan di analisis. Terus bagaimana dengan kompleksitas waktu untuk mengunjunginya? Itu juga kami sudah menjelaskan terkait agency matrixnya itu dengan OF kuadrat dan priority Q-nya juga tadi kan sudah ada tuh. Kita bisa lihat dari O, F plus E log F-nya. Apakah cuma sampai sini kita mengetahui algoritma Dijkstra? Tidak. Ini semua dari aplikasi yang kami buat, ini sudah kita bisa membuat sebuah laporan atau terkait yang sudah pernah kita, kan tadi saya bilang kami menggunakan database sehingga hasil daripada setiap inputan atau kita proses yang kita lakukan itu tersimpan dia. Nah, apakah dia hanya tersimpan dalam aplikasinya? Tidak. Kita bisa ekspor dia. Bisa ekspor PDF, bisa ekspor Excel. Bagaimana caranya? Di sini kita bisa lihat ada 4 preview laporan. Itu kita akan lihat laporannya yang ini. Terus dia ada ekspor PDF jika kita hanya ingin ekspor PDF aja. Kita bisa ekspor Excel jika kita hanya ingin ekspor Excel aja. Tapi ketika kita ingin dua-duanya, maka kita bisa bilang cetak laporan. Kita pencet saja. Nanti dia akan tersimpan di situ. Laporan Dijkstra already, do you want to replace? Berarti Karena saya sudah pernah disimpan. nyimpan. Nah, jadi tinggal ketiknya saja. Terus apakah dia benar-benar tersimpan? Ya, ada tersimpan di tempat file yang sama ketika menyimpan ini.
Jadi diperbarui gitu. Dia nggak diperbarui tapi dia ada lagi kayak gitu dia ada 2 jadinya tuh. Dia ada 2. Kita akan buka seperti apa dia. Nah, dia laporannya tersimpan sama persis kayak di bawah tadi. Jadi seandainya kita ingin mengirim kepada orang lain, kita tidak perlu melakukan screenshotan. Tapi kita bisa kirim laporan dari bentuk PDF-nya, kita rapikan. Atau jika kita ingin ubah, kita bisa lihat di Excel-nya di sini. Nah, maka dia sudah tersimpan seperti ini. Di sini ada dari lokasinya, data sisinya, hingga hasilnya terkait tujuan tadi. Dan dia itu adalah kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan seperti itu. Tepuk tangan semuanya. Oke. Nah, ini terkait dari aplikasi rute kami. Bagaimana rekan-rekan? Cukup mudah kan untuk memahami aplikasi kita? Benar, cukup mudah. Jadi kita kayak nggak perlu lihat ibaratnya ini maps-nya gitu. Iya, betul. Jadi kelompok kami sangat gacor sekali kan, Bapak. Kami membuat ini sangat lumayan hard banget. Nah, apakah ini kan karena ini terlalu dekat, kita mencoba mungkin di jarak yang agak jauhan ya. Kita lihat dari sini hukum dengan gedung kampus itu sangat jauh sekali, A dan 1 itu sangat jauh. Maka kita coba apakah dia bisa. Nah, untuk melakukan proses kita harus di Dijkstra. Di sini kita bisa pilih titik awalnya. Pertama kita akan pilih gedung apa tadi? Gedung kampus. Oh iya betul, gedung kampus. Kita lupa. Kita ke gedung hukum. Hukum 1 di atas. Kita coba jalankan, teng, maka dia langsung memperlihat kita hasil analisisnya. Dia akan pindah ke hasil analisisnya, tapi kalau kita ingin lihat prosesnya, kita bisa kembali ke prosesnya, seperti itu. Seperti ini dia. Terus bisa nggak dia kalau misalkan jaraknya itu negatif? Nah, Atau tidak? kalau untuk negatif itu belum pernah coba, tapi kita boleh coba sih di sini. Ininya itu Dijkstra itu tidak bisa negatif. Iya betul, karena Jadi, itu termasuk dari kekurangannya Dijkstra. Jadi Dijkstra itu nggak bisa negatif karena menurut Dijkstra dia akan mengambil jarak terpendek dengan nilai yang positif. Jadi jarak terpendek yang sudah diambil Dijkstra itu adalah jarak yang fix, nggak bisa dirubah. Karena kalau misalkan negatif itu bisa berdampak pada hasilnya. Hasilnya nggak akan akurat teman-teman. tuh di penjelasan juga sudah ada. Dijkstra tidak cocok untuk bobot negatif. Bener Jadi nggak? harus positif kan? Iya. Jadi bagaimana nih terkait menurut saudara Alisha terkait program kita dan aplikasi yang telah kita buat dan algoritma Dijkstra ini? Tadi kan video udah jelasin tentang yang tadi programnya itu kan. Coba tadi ke programnya. Oh boleh. Nah, terus yang ini di analisis wajib itu ada tulisan kompleksitas O V kuadrat. Nah, di mana itu melambangkan bahwasannya sebenarnya Dijkstra ini dia itu lebih memperlambat. Kenapa? Karena semua jarak itu, semua titik itu jaraknya harus dilihat berapa satu-satu gitu. Kita harus ngelihat per titiknya. Tapi di sini bisa lebih cepat. Kenapa? Karena kami punya yang bagian log V-nya itu. Jadi kita pakai yang QE, priority QE sama coba atas. Priority QE sama agency listnya. Mau lihat ini. Bukan itu. Hasil analisis. Oh hasil analisis. itu tuh kita bingung di situ. Tapi lupa saking banyaknya. Nah, itu priority QE yang kami gunain buat biar sistemnya itu lebih cepat menghitungnya. Karena kalau kita cuman berlandaskan kayak O sama N kuadrat itu akan lebih lama. Seperti itu teman-teman semuanya. Ya, sama mau pamer sedikit. Jadi kami buat program nih ketika ya dia sudah ada tuh, kita tahu dia ada tulisan mulainya. Tapi dia tidak sekedar mulai. Kalau diperhatikan dengan jelas seperti ada animasi yang berjalan dari mulai menuju hingga tujuan nih. Wah, kami yakin sih ada kelompok yang kayak gini. A++. Oke, kita lanjut. Terus
Tentang kompleksitas kan tadi udah. Nah, sekarang kita akan lebih paham lagi tentang kelebihan dan kekurangan nih Vidi. Karena kan Betul. kemarin nih FYI kami tuh udah dapat Kruskal teman-teman semuanya. Jadi Betul. itu kayak 11-12 aja nggak sih sama betul ini, ya, kan? sama-sama algoritma Iya, greedy betul. ya, dia sama-sama algoritma Karena greedy. kalau yang Kruskal itu dia semua titik harus terhubung dan kita cuman mencari jarak terpendeknya. Sedangkan kalau misalkan greedy ini, greedy apa? Dijkstra. Dijkstra. Agak susah memang sebutnya. Saya aja latihan tuh sebutnya. Iya kan? Nah, dia ini kayak misal nih Vidi, kita dari titik A Iya. ke titik C. Kita nggak harus tuh dari titik A, B, C kayak gitu. Kita Iya. bisa lewat titik lain, yang Betul. penting jaraknya lebih dekat. Betul. Nah, kalau di Kruskal itu semua titik harus terhubung aja. Jadi A, B, C harus terhubung, cari jarak terpendeknya kayak gitu. Nah, terus untuk kelebihan dari Gstruct ini, dia menghasilkan jalur terpendek secara optimal pada graf berbobot non negatif. Kayak yang tadi aku bilang, PD, kalau Iya. misalkan negatif dia kan nggak bisa. Iya Karena sih. iya kan? Jalan mundur ya kalau negatif ya berarti ya. Betul, hasilnya lebih susah. Jadi dia non negatif. Jadi positif terus anunya tuh angkanya. Terus banyak diterapkan pada sistem navigasi. Kayak yang tadi kami bikin tuh itu Maps-nya, Google Maps-nya Borneo. Ya nggak sih? Iya betul. Ya kan? Ada gedung teknik kan di situ. Terus proses perhitungannya itu relatif lebih efisien. Nah, kemudian kinerja meningkat dengan struktur data yang tadi aku bilang PD priority queuing. Iya. Itu yang bikin kitanya lebih cepat Ah iya. ngitungnya ya kan. Iya betul. Tuh, terus habis itu mudah diimplementasikan di berbagai bahasa pemrograman. Kebetulan kita pakainya Python ya. Iya. Iya. Karena ya kami baru diajarkan C++ sama Python doang. Terus kekurangannya tidak dapat menggunakan negatif. Kemudian performanya akan menurun pada graf sangat besar tanpa struktur data yang tepat. Jadi dia kalau tadi itu kan kita priority queue itu Kalau kita nggak pakai itu nanti dia bisa bakal lebih lama. Iya. Gitu. Karena kita pakai itu juga kita cepet Iya, banget nih kan. cepet banget. Sepatu super, pakai sepatu Iya. super kita. Makanya ada tadi kayak apa tadi? Animasi jalan-jalan kan ya. Nanti muncul di bawah sini nanti muncul. Terus kekurangan yang terakhir itu hanya untuk mencari jalur terpendek dari satu sumber. Jadi kalau misalkan di Maps tuh kita bisa dibilang hemat bensin lah, jadi nggak muter-muter gitu. Oke. Kita kayaknya sudah ngobrol agak lama Panjang kan, kayak banget. panjang banget. Sepertinya kita akan ngedit nanti ini panjang sekali kan. Jadi kayak Semangat. mungkin kita akan memberikan kesan sebelum kita mengakhiri ini, kita mungkin akan memberikan kesan-kesan karena ini PAS ya. Iya. Terakhir ya. Jadi dari awal PA. kita kuliah nih kan sampai ini sudah akhir. Tentunya Agak masih ada dramatis lagi ya. nanti ya. Agak dramatis Ya, sih kayak video ini. kita kayaknya harus nangis dulu kayak. biar kita nggak capek ngedit, jadi kita langsung saja lah. Iya, betul. Oke. ini kenapa kita sama-sama diam nih? Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan sebagai penutup ya. Oh iya, Karena udah betul. ngejelasin panjang lebar tadi apalagi tadi pakai menunya tadi banyak banget, Iya. pusing banget. Jadi kesimpulannya itu algoritma Gstruct itu adalah algoritma untuk pencarian jalur yang terpendek dengan menggunakan struktur data apa tadi? Priority queue yang kami gunain. Nah, terus abis itu selain priority queue, kami juga mengimplementasikan tentang agency matrix dengan kompleksitas O(n) kuadrat gitu. Nah, kemudian dengan menggunakan agency list dan priority queue ini, proses pemilihan simpul itu jadi lebih cepat. Yang dimana itu bentuknya yang kayak aku bilang tadi nih PD, O, V plus E dan log V. Log V itu untuk mempercepatnya, meningkatkannya. Iya. Gitu dia kesimpulannya. Oke, jadi kayak keren banget lah ya ini algoritma untuk kita tuh tahu jarak pendek. Tapi ya dia karena dia nyoba semua jalur, jadi dia akan memakan banyak memori. Iya, betul. Memori. Laptop ngebuk sedikit. Kayak tiba-tiba nggak bisa dikasih nyala kan. Nah, jadi kayak gitulah ya. Mungkin
apa yang kami sampaikan sangat jelas terkait algoritma Dijkstrat ini. Besar harapan kami mendapatkan nilai yang sangat sempurna. A++ ya Pak. Ya, Kami mohon Pak. ya semoga konsep yang kami buat presentasi untuk tugas akhir kami memuaskan hati Bapak. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.